menyelamatkan Kania. Danisa pulang dari kuliahnya. Dia berjalan dengan dua orang temannya menuju parkiran. Danisa berangkat menggunakan motor. Sudah lama dia tidak memakai motornya yang diberikan oleh Morgan padanya dulu, sewaktu masih awal kuliah. Danisa ingin tahun ini dia lulus kuliah dan minimal dia ingin bekerja di perusahaan milik Brian yang ada di Batam dengan kakaknya Morgan. Dia juga sudah bicara dengan Morgan kalau mau ikut bersama dengannya. Kakak iparnya juga sudah boyong ke Batam. Jadi dia di kota tinggal sendiri. Kedua orang tua Danisa sudah meninggal. Hanya Morgan yang membantunya membiayai kuliah selama ini. Meskipun kuliah dibiayai oleh Morgan, sedikit-sedikit Danisa membuat hasil kerajinan untuk menambah uang kuliahnya. Dan itu pun juga jika dia ada pesanan saja. Tidak selalu dia buat setiap hari. Kemudian sekarang dia mulai membuat lagi. Seperti biasa. Hanya membuat untuk orang sememesan saja dan uangnya juga cukup lumayan. Danisa, aku duluan ya, kata temannya yang naik mobil. Ya, gue juga mau pulang kok, ada sedikit kerjaan juga di kontrakan, kata Danisa. Oke, bye. Bye. Danisa lalu memakai helmnya. Dia lalu menyalakan mesin motor lalu melajukannya menuju kontrakan barunya. Dia sudah pindah kontrakan. Tidak di tempat yang bebas siapa saja menginap karena pemiliknya juga tidak mempermasalahkan. Tapi sekarang, dia pindah kontrakan ke kos Putri dan memang sedikit ketat. Meskipun agak mahal tapi dia bisa lebih nyaman tinggal di kontrakan barunya. Danisa melajukan motornya dengan cepat. Dia melihat sisi kanan kiri jalanan lumayan sepi. Di tepi jalan, ada seorang seperti pengasuh yang sedang memegang lengan tangan gadis kecil berusia sama dengan Michelle. Anak kecil itu seperti menangis dan merobat ingin melepas dari cengkeraman tangan pengasuh itu. Danisa melihat perempuan itu membentak gadis kecil itu dan dia menangis. Tanpa menunggu lagi Danisa menghampiri perempuan itu. Dia memarkirkan motornya agak jauh agar perempuan itu tidak lari ketika tahu dia akan menolong gadis kecil itu. Setelah turun Danisa berlari dan melihat anak kecil yang menangis karena tadi dia sempat melihat ditampar keras oleh perempuan itu. Jiwa penyelidikannya keluar dan dia pun membawa anak kecil dan menendang perempuan itu hingga jatuh. Ayo ikut tante, dia penculik anak kan? Tanya Danisa pada anak kecil itu. Iya tante, dia tadinya pengasuhku, aku kira dia mau bawa kemana. Ternyata aku mau dibawa pergi. Jawab anak kecil itu kembali menangis. Sudah jangan menangis lagi, kamu namanya siapa cantik? Tanya Danisa. Kania tante, rumahku jauh, papa sedang kerja di kantor. Ucap Kania. Oh gitu ya, papa kamu tahu tidak kalau pengasuh itu membawa kamu pergi? Enggak tante, Mbak Suni itu baru seminggu jadi pengasuh aku tante. Papa nggak tahu aku dibawa pergi sama pergi Mbak Suni. Jawab Kania. Kasihan sekali, sekarang penculikan anak modusnya jadi pengasuh ya, kata Danisa. Tante nggak mau culik aku lagi kan? Tanya Kania merasa takut. Enggak sayang, tante akan antar kamu ke rumah kamu ya, di daerah mana rumahnya? Di kompleks Permai Indah tante, jawab Kania. Itu kan kompleks perumahan Bruno. Siapa nama papanya? Papa Daniel. Wah, kebetulan banget. Tante ini temannya Papa Daniel. Baiklah, tante akan antar Kania pulang ke rumahnya ya. Tenang aja, tante nggak menculik Kania kok, kata Danisa. Motor Danisa melaju dengan kecepatan sedang. Daerah rumah Kania dia hafal karena sering juga ke daerah komplek itu ke rumah Bruno. Tapi dia tidak tahu nomor berapa rumah Daniel. Rumahnya di mana Kania? Masuk lagi tante, sebentar lagi sampai kok. Nah itu yang digebar besi besar rumah aku, kata Kania. Motor Danisa berhenti di depan rumah, pintu gerbang yang kebetulan terbuka. Di halaman rumah ada mobil hitam terparkir. Satpam rumah pun kaget. Dia menghampiri Kania. Non Kania, alhamdulillah akhirnya pulang. Papa Dali mencari non Kania, ayo masuk, kata Satpam. Iya Pak Joni, aku diselamatkan tante ini, kata Kania. Kania turun dari motor Danisa. Dia tersenyum saja, lalu memarkirkan motornya di depan pos Satpam. Ikut masuk ke dalam rumah dengan Satpam dan Kania. Daniel pun keluar dari dalam rumah. Dia kaget dan berlari menghampiri anaknya dan juga berlari ke arahnya. Papa! Kania, kamu pulang sayang. Papa khawatir dengan kamu dibawa oleh pengasuh Sony itu, kata Daniel memeluk anaknya erat. Dia lega, Kania anaknya bisa pulang dengan selamat. Lalu Daniel melepas pelukannya pada Kania dan melihat ke arah Danisa. Dia terkejut lalu tersenyum pada Danisa. Kamu yang menyelamatkan Kania? Tanya Daniel.
Iya Tuan, saya tadinya melihat Kania dibawa paksa sama pengasuh. Dia juga menampar Kania sampai menangis. Saya curiga kalau Kania itu korban penculikan anak dengan berkedok pengasuh babysitter, kata Danisa. Syukurlah kamu yang peka dengan keadaan sekitar. Terima kasih ya kamu menyelamatkan putriku, kata Daniel. Ya, saya juga tidak bisa melihat anak kecil menangis. Jadi saya ikutan perempuan itu. Untungnya belum naik mobil angkot, kata Danisa. Masuklah dulu, kita bicara di dalam saja, kata Daniel. Danisa pun mengangguk. Dia mengamati rumah besar milik Daniel itu. Masuk ke dalam rumah dan menuju ruang tamu. Pembantu Daniel membawa minuman dan juga cemilan di meja tamu itu. Sementara Daniel menelepon kantornya kalau siang ini dia tidak kembali lagi ke kantor. Ya, saya tidak kembali lagi ke kantor, Mary. Anakku sudah ketemu, kata Daniel pada sekretarisnya. Baik, Pak. Nanti saya rapikan berkas yang ada di meja kerja Pak Daniel, kata Mary. Ya, kamu simpan berkas warna putih di lemari ya, karena berkas itu belum saya periksa, kata Daniel lagi. Iya Pak, saya mengerti. Karyawan boleh pulang lebih awal kalau tidak lembur ya. Iya Pak, ya sudah saya tutup. Daniel menutup sambungan teleponnya dan menuju ruang tamu menemui Danisa. Dia harus berterima kasih pada Danisa yang telah menyelamatkan anaknya itu. Tapi Danisa rupanya tidak bisa lama-lama, karena dia ada pekerjaan di kontrakannya. Tunan Daniel, saya tidak bisa lama-lama, saya ada tugas di kontrakan, kata Danisa. Kenapa buru-buru? Saya mau ngobrol sama kamu dulu Danisa. Saya juga belum berterima kasih sama kamu, kata Daniel lagi. Kan tadi Tuan Daniel sudah mengucapkan terima kasih. Bagi saya itu sudah cukup kok. Dan yang penting anak Tuan sudah kembali dengan selamat, kata Danisa lagi. Danisa bisa tunggu sebentar? Daniel meminta. Danisa menghela napas panjang, melirik jam tangannya. Sudah pukul 3 sore. Lalu dia mengangguk. Sebentar saja Tuan Daniel, karena saya juga punya pekerjaan yang sedang ditunggu, kata Danisa lagi. Baiklah, lain kali saja saya bicara sama kamu. Bisa minta nomor ponselmu? Tanya Daniel. Bisa Tuan, tapi untuk apa? Untuk disimpan dan bisa menghubungimu tentunya, kata Daniel. Danisa tersenyum. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkan pada Daniel. Daniel menulis nomor ponsel Danisa. Setelah selesai dia mengembalikan ponsel Danisa. Terima kasih, lain kali aku ajak makan siang untuk rasa terima kasihku sama kamu, kata Daniel. Terserah Anda, kalau begitu saya permisi pulang dulu. Apa saya antar sampai ke kontrakanmu saja? Saya bawa mantar Tuan, lain kali saja. Danisa lalu pergi dari rumah Daniel. Dia menaiki motornya dan menggunakan helmnya. Tersenyum pada Daniel dan berlalu setelah melambaikan tangan pada laki-laki itu. Daniel pun menghela napas panjang. Dia masuk ke dalam rumah dan menemui Kania anaknya, yang kini sedang tertidur. Daniel hendak berangkat kerja. Dia sudah bersiap untuk berangkat. Tapi Kania masuk ke kamarnya dan menghampirinya. Daniel menatap putri kecilnya. Dia heran dengannya, yang terlihat cemberut. Kenapa putri papa yang sangat cantik ini cemberut aja? Ada apa prinsesnya papa? Tanya Daniel mendekat dan berjongkok sejajar dengan Kania. Papa mau kerja ya? Tanya Kania. Iya sayang, kan biasanya papa bekerja, kata Daniel. Pa, tante yang menolong Kania itu kemana ya? Tanya Kania. Kania mau apa cari tante yang menolong Kania? Tanya Daniel, mencoba ingin tahu. Ya kan Kania ingin mengucapkan terima kasih, Pa. Kan waktu diantar pulang itu Kania langsung tidur di kamar. Tidak bertemu dulu dengan tante itu. Kania juga pengen kenalan sama tantenya. Kan Kania belum tahu namanya siapa. Jawab Kania. Daniel tersenyum. Dia lalu mencium anaknya itu lalu menggandeng tangannya untuk keluar dari kamarnya. Dia mengajak Kania untuk sarapan. Dia tahu Kania membutuhkan sosok ibu untuk menjaga dan menemaninya di rumah. Apakah Danisa bisa melakukan itu? Kenapa Daniel berpikiran Danisa bisa menjaga Kania? Duh, kenapa aku memikirkan dia sejauh itu? Gumam Daniel. Papa ngomong apa? Tanya Kania. Enggak sayang, papi mikirin pekerjaan. Oh ya, bagaimana kalau Kania papa pertemukan dengan tante yang telah menolong Kania? Kania ingin ketemu dengannya kan? Tanya Daniel. Benar Pak, mau banget. Kania pengen ucapin terima kasih. Lalu mau tanya namanya siapa. Kan Kania nggak sempat tanya nama tante itu siapa, kata Kania dengan antusias. Daniel tersenyum. Dia lalu menyuapkan makanan ke dalam mulut Kania. Dia senang putrinya mau bertemu dengan Danisa. Dan siang ini dia akan buat janji dengannya. Nanti papa akan ajak Kania makan siang bareng dengan tante yang menolong Kania.
Nanti Kania tanya sendiri ya siapa nama tantenya, kata Daniel. Papa nggak tahu namanya siapa, tanya Kania. Papa tahu, tapi papa lupa. Hehehe. Ih, papa, kenapa lupa? Kan tante itu yang telah menolong Kania. Papa nggak asik nih, kata Kania dengan cemberut. Daniel tersenyum saja dengan ekspresi Kania, putri kesayangannya itu. Dia mengelus pucuk kepala Kania dengan lembut dan penuh sayang, lalu kembali menyuapkan makanan ke dalam mulut Kania. Siang ini nanti papa cari dan ketemu di tempat restoran. Nanti papa ajak Kania juga makan siang di restoran. Sekarang papa berangkat kerja dulu ya, Kania sambil Opi sama Bijumi. Kalau ada apa-apa Kania bisa telepon papa. Suruh Bijum dan Opi menelepon papa, kata Daniel. Iya pak. Ya sudah, papa berangkat dulu. Siang nanti kalau papa sudah ketemu dengan tante itu, papa jemput Kania. Oke pak. Daniel mencium kedua pipi anaknya itu, lalu bergegas keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Karena sudah pukul 7 lebih 10 menit, jadi Daniel segera berangkat ke kantornya. Kini Danisa sudah berada di sebuah restoran yang ditunjuk Daniel. Tadi pagi sebelum berangkat ke kampus, dia ingin telepon oleh Daniel dan mengajak makan siang dengan putrinya. Putrinya Kania ingin bertemu dengannya dan mau mengucapkan terima kasih. Danisa hanya tersenyum saja. Dia juga senang bisa bertemu lagi dengan Kania. Lama Danisa menunggu Daniel. Dia selalu memperhatikan pintu masuk restoran. Dan tak lama Daniel serta anaknya Kania masuk ke dalam restoran. Danisa melambaikan tangannya. Ketika Daniel mencari meja yang ada Danisa, dia pun tersenyum pada Danisa, lalu mengajak putrinya menuju ke meja di mana Danisa berada. Selamat siang anak cantik, sapa Danisa pada Kania. Siang tante, aku senang ketemu tante lagi, kata Kania dengan tawa riangnya. Daniel memperhatikan interaksi Danisa, dan Kania begitu senang. Danisa ternyata terlihat biasa berinteraksi dengan anak kecil, dan kelihatannya sayang sama anak kecil. Daniel tidak tahu kalau Danisa punya keponakan dari anaknya Morgan, yang selalu dia asuh jika sedang berkunjung ke rumah kakaknya itu. Sekarang saja kakaknya jauh di Batam, jadi dia tidak bisa bertemu dengan keponakannya yang lucu itu. Biasanya juga kadang Danisa membawanya pergi jalan-jalan, hanya berdua dengan anaknya Morgan itu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Tante, nama tante siapa sih? Tanya Kania. Danisa menatap Daniel. Dia melihat Daniel juga menatap ke arahnya. Lama mereka bertatapan, lalu Danisa membuang muka ke samping. Malu ditatap oleh Daniel. Tante kok diam aja sih? Tanya Kania lagi. Danisa, itu nama tante, jawab Danisa tersenyum. Wah, bagus ya namanya pak, Tante Danisa, katakan yang meminta pendapat papanya. Iya sayang, sesuai orangnya juga cantik kan, kata Daniel. Iya pak, Tante Danisa cantik. Hehehe, ucap Kania tertawa lucu, membuat Danisa juga gemas dengan tawanya itu. Kania juga cantik, kata Danisa. Mereka lalu mengobrol santai. Danisa dan Kania saling menanggapi apa yang dibicarakan, sedangkan Daniel memperhatikan keduanya dengan senang hati. Pelayan datang untuk menanyakan pesanan apa yang mereka inginkan. Danisa memilih terserah apa yang dipesan Daniel, karena dia memakan apa saja yang akan diantar di restoran itu. Dia juga pernah datang ke restoran itu dengan Kirana, yang kacau makannya gara-gara Kirana cemburu melihat Brian jalan dengan Laudia. Kamu suka makan apa saja? Tanya Daniel pada Danisa. Ya tuan, dan jangan kaget kalau makananku banyak dan sering habis loh, jawab Danisa tersenyum. Oh ya, tapi aku tidak yakin kamu makan banyak, soalnya tubuhmu kecil dan tidak terlihat seperti orang yang doyan makan, kata Daniel menilai tubuh Danisa yang ramping dan ideal bagi seorang gadis usianya. Ya, lihat saja nanti. Dan maaf kalau nanti cara makanku cepat dan makannya banyak juga. Tidak masalah, tapi apakah kamu tidak takut gemuk kalau makan banyak? Maaf kalau aku menilai tubuhmu. Tidak, sahabatku bahkan tahu kalau aku makan banyak dan berat badanku tidak pernah naik lebih cepat kalau makan banyak. Kebanyakan para gadis selalu menjaga makanannya agar terlihat langsing terus. Ya, memang seperti itu. Tapi untungnya aku dianugerahi tubuh yang selalu ramping jika makan banyak. Justru kalau aku tidak makan banyak malah tambah turun berat badanku. Jadi lebih baik aku makan banyak dan makan yang enak-enak tanpa takut berat badanku bertambah, kata Danisa lagi. Menyenangkan sekali punya tubuh seperti itu. Makan selalu banyak tapi timbangan tidak berat juga ya, ucap Daniel. Dan makanan pun datang. Pelayan itu meletakkan semua makanan yang dipesan.
Daniel memperhatikan Danisa yang begitu bersemangat dengan makanan yang dia pesan sudah datang. Kania juga merasa senang. Kania suka makan dengan Tante Danisa? Tanya Danisa. Iya Tante, lain kali boleh ya aku makan sama Tante Danisa lagi? Tanya Kania. Tentu boleh. Kapan saja Kania bisa undang Tante makan, Tante pasti datang. Kata Danisa. Oke Tante, nanti Papa yang bikin janji ya? Ya kan Pak? Tanya Kania pada Daniel. Iya sayang, nanti Papa akan undang lagi Tante Danisa makan di rumah kita. Kata Daniel. Mereka pun makan siang dengan lahap. Sesekali Danisa menawarkan untuk menyuapi Kania. Dan Kania pun dengan senang hati. Dia mau disuapi oleh Danisa. Dan sekali lagi Daniel memperhatikan itu sangat menyenangkan. Dia juga sepertinya sudah berpikir untuk segera mencari pendamping baru agar Kania bisa terurus nantinya tanpa harus khawatir lagi. Sejak peristiwa penculikan Kania oleh pengasuh barunya, Daniel tidak lagi menyewa pengasuh, meski dia mengambil dari yayasan resmi. Secepatnya, dia akan mencari pendamping baru. Atau bisa jadi pertimbangan Daniel pada Danisa